Orang-orang di desa Kajarang selalu bilang bahwa hutan di ujung kampung bukan tempat untuk bermain. Namun malam itu, saat angin berhembus lembab dari arah pepohonan, Ardan baru tiba setelah bertahun-tahun merantau. Wajah-wajah tua memandanginya seperti melihat seseorang yang pernah hilang dalam cerita lama. Di balai desa, Mbah Jana berdiri sambil memegang tongkat kayu. Suaranya berat namun tenang, seperti orang yang menyimpan banyak rahasia. "Ardan, kau kembali tepat pada waktunya," katanya. Ardan terdiam. "Tepat waktu untuk apa, Mbah?" "Aku hanya pulang mencari ketenangan." Semua orang saling pandang, tapi tak ada yang menjawab. Hanya Raras yang mendekat, perempuan dengan mata teduh dan senyum yang menyembunyikan kekhawatiran. "Kau pasti lelah. Aku antar ke rumah peninggalan orang tuamu," ujarnya pelan. Ardan mengangguk, tapi sebelum ia berjalan, Mbah Jana menepuk bahunya. "Kau akan mendengar suara panggilan dari hutan. Abaikan. Jangan dekati. Hutan itu hanya untuk mereka yang bertanda." Ardan mengerutkan dahi. "Apa maksudnya bertanda?" "Aku tidak mengerti." Tetua itu memejam sebentar. "Belum saatnya dijelaskan. Tapi dengar baik-baik, di pinggir hutan ada prasasti kuno. Bila kau melihatnya bercahaya, maka segala sesuatu akan dimulai." Angin merayap masuk melalui celah pintu, membawa bunyi lirih seperti bisikan. Ardan sempat menoleh ke arah hutan, merasa seolah ada mata yang mengawasi. Raras menggenggam lengan Ardan sejenak. "Jangan hiraukan cerita tua. Istirahatlah dulu. Besok kita bicara lagi." Namun malam itu, saat semua orang tertidur, suara bergema lembut dari arah hutan, memanggil nama Ardan seolah mengenalnya sejak lama. Dan prasasti yang terlupakan perlahan mulai berpendar dalam gelap. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ardan terbangun tiba-tiba, dadanya berdegup cepat. Dari arah jendela, terdengar suara lirih seperti seseorang menyanyikan tembang kuno. Suara itu tidak jelas, namun memanggil namanya berulang-ulang. "Ardan. Ardan." Ardan bangkit dan membuka jendela. Kabut tipis menggantung di halaman. Di kejauhan, tepat di batas hutan, terlihat cahaya redup seperti api kuning kebiruan. "Tidak mungkin," gumamnya. "Apa itu prasasti yang Mbah Jana ceritakan?" Pada saat yang sama terdengar ketukan pelan di pintu. Ardan hampir melompat kaget. Ia membuka pintu perlahan dan mendapati Raras berdiri dengan wajah panik. "Ardan, kau dengar itu?" bisiknya gemetar. Ardan mengangguk. "Suara dari hutan?" "Ya." Raras menelan ludah. "Ardan, jangan pergi ke sana. Tidak peduli apapun yang kau lihat, jangan dekati cahaya itu." Ardan menatap kedua matanya. "Raras, kenapa semua orang takut bicara tentang hutan itu? Apa aku tidak boleh tahu?" Raras menunduk. "Bukan masalah boleh atau tidak, tapi siapa yang dipanggil, siapa yang ditolak. Hutan itu memilih orang. Dan jika kau sampai terpilih, kau tak akan hidup sebagai manusia lagi." Tiba-tiba, suara panggilan terdengar lebih keras, hampir seperti seseorang berteriak dari balik pepohonan. "Ardan." Ardan merinding. "Aku harus lihat, walau dari jauh." Raras memegang tangannya erat. "Kalau kau keluar, kau mungkin tak kembali." Ardan membalas genggamannya. "Aku janji hanya melihat dari jarak aman. Aku tidak akan menyentuh apapun." Dengan langkah ragu, mereka keluar rumah dan berdiri di batas desa.
Cahaya itu kini lebih jelas, bersumber dari sebuah batu besar penuh ukiran, prasasti kuno. Ukirannya tampak bergerak seperti hidup, membentuk simbol yang berputar pelan. Angin hutan berhembus, membawa kalimat lembut namun mematikan. Kau sudah kembali. Raras memucat. Ardan, prasasti itu mengenalmu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ardan merasa dunia yang tidak terlihat sedang membuka pintunya untuknya. Setelah kembali ke rumah, Ardan mencoba memejamkan mata, namun suara panggilan dari hutan terus menggema di kepalanya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pada akhirnya ia tertidur dalam kegelisahan. Dalam mimpinya, hutan Kajarang terlihat berbeda. Pohon-pohon tidak lagi gelap, tetapi menyala oleh cahaya biru kehijauan yang berpendar dari akar hingga daun. Di tengah hutan berdiri prasasti yang sama, namun jauh lebih besar, berputar perlahan seperti sedang bernapas. Di depannya berdiri sosok tinggi berkulit pucat, matanya seperti perak, rambutnya panjang menyapu tanah. Ia tidak terlihat seperti manusia, namun wajahnya tenang, nyaris indah. Ardan, kata sosok itu, suaranya lembut namun bergema dari segala arah. Kau datang terlambat, tapi kau tetap akan datang. Ardan ingin berbicara, namun suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menatap. Sosok itu mendekat, menempelkan telapak tangannya ke dada Ardan. Terasa dingin, namun bukan dingin biasa, dingin yang membawa ketenangan. Kau memiliki tanda itu. Kau satu-satunya yang bisa membuka dan menutup gerbang kami. Dunia kami menunggu, dunia yang seharusnya kau miliki. Tiba-tiba suara lain muncul, lebih keras, lebih gelap. Belum waktunya, Lurangga. Prasasti bergetar hebat. Angin menghantam tubuh Ardan dan mimpi itu pecah seperti kaca. Ardan terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi wajahnya. Suara langkah terdengar dari luar rumah. Ketukan pintu menyusul, cepat dan cemas. Ardan, kau bangun? Tolong buka pintunya, suara Raras nyaris menangis. Ardan segera membuka pintu. Raras menatapnya dengan wajah pucat. Ardan, kau bermimpi tentang hutan, kan? Ardan mengangguk perlahan. Ya, aku melihat sosok itu. Dia memanggilku Lurangga, dan dia bilang aku punya tanda. Raras menutup mulutnya, syok. Kalau kau sudah bermimpi, berarti hutan sudah menandai kau. Tidak ada manusia biasa yang bisa bermimpi tentang gerbang bunian. Ardan menatap hutan yang gelap. Untuk pertama kalinya, ia sadar, ia bukan hanya dipanggil, ia sedang disiapkan. Pagi hari datang tanpa warna. Udara di desa terasa berat, seolah semua orang dia menunggu sesuatu yang tak ingin mereka lihat. Ardan berjalan ke balai desa ditemani Raras. Wajah para penduduk menegang saat melihatnya lewat, seperti sedang menyaksikan takdir buruk yang tak bisa dihindari. Mbah Jana menunggu di beranda balai, tongkatnya menancap kuat ke tanah. Kemarilah, Ardan, katanya pelan namun tegas. Ardan mendekat. Mbah, aku bermimpi tentang gerbang itu. Tentang makhluk bernama Lurangga. Semua orang terkejut mendengar nama itu. Beberapa perempuan langsung menutup mulut sambil berdoa. Mimpi itu bukan mimpi, jawab Mbah Jana. Itu panggilan dari alam bunian. Kalau mereka sudah menampakkan diri dalam tidur, berarti tanda di tubuhmu sudah aktif. Ardan menggeleng. Tanda apa? Aku tidak punya apapun di tubuhku. Tetua itu menghela napas panjang. Bukan terlihat seperti tato. Bukan juga luka.
Tanda itu ada dalam darah dan leluhurmu. Kau keturunan seorang manusia yang dulu pernah membuka gerbang bunian, dan menguncinya kembali. Raras menatap Ardan dengan mata yang berkaca-kaca. Jadi sejak dulu, memang Ardan yang dipanggil? Sebelum Mbah Jana sempat menjawab, bumi bergetar halus. Suara seperti gong jauh terdengar dari dalam hutan. Orang-orang berhamburan keluar rumah. Cahaya besar menyemburat dari pepohonan. Prasasti itu menyala, teriak seseorang. Ardan tertegun. Cahaya biru kehijauan yang sama seperti dalam mimpinya memancar dari arah hutan, menembus kabut seperti lendir bercahaya. Ini pertanda gerbang mulai terbuka, ujar Mbah Jana dengan suara gemetar. Bila tidak dihentikan, makhluk bunian akan masuk ke dunia manusia. Ardan menelan ludah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tetua menatapnya lama, mata tua itu penuh ketakutan sekaligus harapan. Kau harus pergi ke prasasti, dan berbicara dengannya. Raras langsung memeluk lengan Ardan. Tidak. Kalau kau mendekat, mereka akan mengambilmu. Ardan menatap cahaya itu, kemudian menatap wajah Raras. Ia tahu ketakutan perempuan itu bukan tanpa alasan. Tapi jauh di dalam dirinya, ada sesuatu, dorongan kuno, yang seperti memaksa langkahnya maju. Mbah Jana menambahkan pelan, kalau bukan kau yang menghentikan gerbang, tidak ada yang bisa. Dan hari itu, seluruh desa menyadari satu hal, takdir sudah mulai berjalan. Siang berubah menjadi senja lebih cepat dari biasanya, seolah matahari enggan melihat apa yang akan terjadi. Ardan berjalan di tepi hutan ditemani Raras dan Mbah Jana. Setiap langkah membuat dadanya semakin berat, namun cahaya dari prasasti memanggilnya tanpa henti. Kita cukup sampai pinggir hutan saja, kata Mbah Jana. Selepas batas ini, hanya Ardan yang boleh masuk. Raras menggenggam tangan Ardan begitu kuat seakan takut ia menghilang begitu saja. Aku ikut sampai manapun kau pergi, ucapnya lirih. Ardan menatapnya lembut. Kalau sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan hidup tenang. Biarkan aku sendiri. Raras ingin membantah, namun suaranya tercekat. Air mata menggenang, tapi ia tetap berdiri tegar meski tubuhnya bergetar. Ardan melangkah masuk melewati garis tanah yang disebut penduduk sebagai garis sunyi. Suara hutan berubah seketika. Tidak ada kicau burung. Tidak ada gemerisik dedaunan. Seolah seluruh alam menahan napas. Prasasti itu berdiri beberapa meter di depan, memancarkan cahaya kuat. Ukiran-ukirannya bergerak, seperti sesuatu sedang bangun perlahan. Saat Ardan mendekat, tanah bergetar. Dari balik bayangan pepohonan muncul sosok besar, tubuhnya hitam berkilat seperti batu basah, matanya merah menyala seperti bara. Tanduk melengkung di kepalanya, dan sisik tebal melapisi lengan dan punggungnya. Raras menjerit dari kejauhan. Itu penjaga prasasti. Makhluk itu menggeram, tetapi bukan seperti binatang. Ada bahasa dalam suaranya. Manusia, kau tidak seharusnya kembali. Ardan berdiri gemetar namun tidak mundur. Aku tidak datang untuk menghancurkan. Aku hanya ingin tahu kenapa kalian memanggilku. Makhluk itu menundukkan kepala, seolah mencoba mengenali wajah Ardan. Darahmu? Aku mencium bau darah penutup gerbang. Angin berputar kencang, memutar dedaunan di sekeliling mereka. Serpihan cahaya dari prasasti terbang ke arah Ardan dan menyerap ke kulitnya. Rasa dingin menjalar di dada dan tangan. Penjaga itu menarik napas panjang, bukan amarah, tetapi kepastian. Kalau begitu, kau memang pemilik tanda. Dan kalau kau mendekat lagi,
Gerbang akan terbuka. Dunia kami akan menuntut balas. Ardan menggenggam tanah di bawahnya. Bukan hanya takut, ada perasaan lain yang muncul. Perasaan bahwa semua ini sudah pernah terjadi dalam kehidupan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Bukan mereka yang memanggilnya. Dirinya lah yang pernah meninggalkan mereka. Angin di sekitar prasasti berputar semakin kuat, membawa bau tanah basah dan bunga liar yang tidak pernah tumbuh di dunia manusia. Cahaya biru kehijauan memancar makin terang, seolah menyambut kedatangan seseorang yang dinanti sejak lama. Penjaga prasasti, makhluk hitam besar bermata merah, melangkah mundur, memberi ruang. Jika kau maju, gerbang akan aktif sepenuhnya, ucapnya dengan suara serak berat. Ardan menahan napas. Kalau aku tidak maju, apa yang terjadi? Gerbang akan tetap terbuka, perlahan. Banyak makhluk yang akan masuk ke desamu. Pilihanmu hanya dua, masuk dan bicara dengan mereka, atau biarkan desamu menjadi korban. Suara Raras dari kejauhan pecah dalam tangis. Ardan, jangan masuk. Itu bukan dunia manusia. Namun prasasti tiba-tiba berdenyut, seperti jantung raksasa. Ukiran-ukirannya menyala dan membentuk simbol yang sama seperti dalam mimpi Ardan. Tanah di bawah kakinya terasa hangat, lalu dingin, lalu seperti ditarik. Aku tidak punya pilihan, gumam Ardan. Ia melangkah ke depan. Saat jarak tinggal 1 meter, cahaya meledak tanpa suara. Langit gelap seolah terkoyak, terbuka seperti tirai. Tebing-tebing cahaya muncul, dan di baliknya terbentang dunia yang belum pernah dilihat manusia. Pepohonan setinggi gunung dengan daun keemasan, sungai hitam memantulkan cahaya biru, dan bangunan kristal membentuk kota jauh di kejauhan. Gerbang bunian telah terbuka. Penjaga membungkuk dalam sikap hormat. Selamat datang di dunia kami, pemegang tanda. Ardan hampir roboh karena penglihatan itu, namun ia menahan diri. Aku masuk, tapi hanya untuk menutup gerbang. Tidak lebih. Penjaga menggeleng. Kau tidak mengerti. Tidak seorang pun masuk ke dunia ini tanpa harga. Dan tidak seorang pun pernah kembali tanpa kehilangan. Ardan menatap balik. Kalau itu harga demi menyelamatkan desa, aku siap. Penjaga mengangkat lengannya yang bertanduk dan menyentuh prasasti. Cahaya membungkus tubuh Ardan, dan dalam sekejap ia lenyap dari dunia manusia. Raras berteriak histeris melihatnya menghilang. Ardan! Ardan! Jangan tinggalkan aku! Namun suaranya tak lagi bisa menjangkau Ardan. Ia sudah berada di sisi lain, di dunia bunian, tempat di mana takdir sedang menunggunya. Ardan berdiri di atas tanah yang terasa asing. Langit di atasnya berwarna ungu gelap dengan guratan cahaya biru seperti aurora. Udara lembut, namun setiap napas seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat masuk ke dalam tubuhnya. Di depannya terbentang hutan raksasa. Pohon-pohonnya berkilauan seolah terbuat dari kaca cair, dan bunga-bunga hitam memancarkan cahaya emas dari pusat kelopaknya. Hamparan itu begitu indah, namun Ardan tahu itu bukan keindahan yang dibuat untuk manusia. Penjaga prasasti kini berada di sampingnya, tubuh besarnya mengecil menjadi bentuk lebih langsing, menyerupai manusia tetapi tetap dengan sisik dan tanduk kecil. Jangan percaya apapun yang kau lihat, katanya. Ardan menatap sekitar. Tempat ini terlihat hidup. Penjaga mengangguk. Bukan terlihat. Memang hidup. Dunia ini mendengar pikiranmu, membaca ketakutanmu, dan menawarkan apa yang paling kau inginkan. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di belakang Ardan.
Ardan, kau akhirnya kembali. Ardan membalik, dan matanya melebar. Raras berdiri di sana, dengan gaun putih, senyum hangat, dan mata penuh cinta. Raras, bagaimana kau bisa ada di sini? Perempuan itu mengulurkan tangan. Aku menunggumu. Di dunia ini, kita bisa bersama selamanya. Ardan mendekat selangkah, lalu terhenti. Ada sesuatu yang tidak benar. Senyum perempuan itu terlalu sempurna. Cahaya di matanya tidak seperti mata manusia. Penjaga perlahan berbisik. Itu bukan Raras. Itu dunia ini yang menyamar, menawari kesenangan untuk menjebakmu. Ardan mundur, menahan napas. Aku tidak datang untuk kenikmatan. Aku datang untuk bicara dengan Lurangga dan menutup gerbang. Sosok menyerupai Raras menghilang seketika, berubah menjadi abu cahaya. Hutan bergemuruh rendah, seakan kecewa karena gagal memikatnya. Penjaga mengangguk. Baik. Kau kuat. Ikuti aku. Lurangga menunggu di pusat negeri ini. Ardan menatap jalan panjang di depan, penuh cahaya dan kegelapan di waktu bersamaan. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tahu jalan pulang hanya bisa ditemukan dengan maju. Perjalanan menuju pusat negeri Bunian terasa panjang, namun tidak terasa seperti berjalan di dunia nyata. Tanah berubah bentuk setiap beberapa langkah, pepohonan yang tadinya jauh tiba-tiba berpindah mendekat, dan langit terus berganti warna tanpa alasan. Akhirnya, Ardan tiba di sebuah dataran luas. Di tengahnya berdiri bangunan kristal raksasa berwarna perak kebiruan, bentuknya seperti menara yang terpelintir ke langit. Di depannya, beberapa makhluk berdiri berjajar, tidak semuanya menyeramkan. Sebagian tampak seperti manusia dengan aura bercahaya, sebagian lagi memiliki sayap, sisik, atau kulit seputih porselen. Penjaga mengangguk hormat pada mereka. Majelis telah berkumpul. Seorang perempuan Bunian berwajah lembut melayang turun dari udara. Suaranya menenangkan, namun matanya menyimpan kekuatan yang berat. Pemilik tanda, kami telah lama menunggu. Ardan menelan ludah. Aku datang bukan untuk memenuhi panggilan kalian. Aku datang untuk menutup gerbang. Dengan begitu desa manusia akan aman. Suara rendah terdengar dari berbagai arah. Beberapa Bunian terlihat marah, beberapa tertawa kecil, dan sebagian lagi menyambutnya seperti tamu kehormatan. Perempuan itu mendekat. Ardan, kau adalah keturunan manusia yang dulu mengkhianati kami. Leluhurmu membuka gerbang agar cinta terlarang bisa bersatu, lalu menutupnya kembali dan meninggalkan kami. Kau bukan hanya pewaris tanda, kau pewaris dosa. Ardan terdiam. Kalau begitu, biarkan aku menebusnya dengan menutup gerbang untuk selamanya. Seorang Bunian pria bertubuh tinggi melangkah maju, matanya merah menyala. Menutup gerbang berarti memutus hubungan dua dunia. Itu berarti kami akan mati perlahan. Bukankah lebih adil jika kalian manusia yang mati? Ardan mengepalkan tangan, namun sebelum ia membalas, suara lain terdengar, lembut tapi penuh kuasa. Diam, semua. Sosok tinggi berkulit pucat dengan mata perak keluar dari pintu bangunan kristal. Ardan mengenal wajah itu dari mimpinya. Lurangga. Ia menatap Ardan tanpa berkedip. Pemilik tanda, ikut aku. Bukan para Bunian ini yang akan menentukan nasibmu, tapi aku. Majelis terdiam. Bahkan tanah di bawah kaki mereka tampak merespons perintah Lurangga. Ardan menyadari satu hal, perjalanan ini baru benar-benar dimulai. Dan dari sini, tidak ada jalan untuk mundur.
Lurangga membawa Ardan masuk ke dalam bangunan kristal. Begitu pintu tertutup, suara dari majelis menghilang, digantikan gema lembut seperti bisikan 1000 suara yang jauh. Lorong dalam bangunan terlihat seperti cermin cair, memantulkan bayangan Ardan dari berbagai arah. Namun anehnya, setiap bayangan tampak memiliki ekspresi berbeda. Beberapa terlihat ketakutan, sementara lainnya tersenyum seolah tahu sesuatu yang belum terjadi. "Kenapa bawa aku kemari?" tanya Ardan. Lurangga melirik sekilas, langkahnya tanpa suara. "Kau ingin menutup gerbang. Itu berarti kau harus tahu kebenarannya tentang leluhurmu." Mereka berhenti di depan kolam air bening yang memantulkan gambaran masa lalu. Lurangga menyentuh permukaan air, dan bayangan bergerak menjadi cerita. Muncul seorang pria muda, wajahnya mirip Ardan. Di sampingnya seorang perempuan bunian berkulit pucat dengan rambut perak panjang. Mereka berpegangan tangan. "Itu?" Ardan tertegun. "Itu nenek moyangku?" Lurangga mengangguk. "Namanya Yadra. Dia adalah manusia pertama yang diizinkan masuk ke dunia kami. Ia jatuh cinta pada seorang bunian bernama Ailara, dan Ailara mencintainya lebih dari hidupnya sendiri. Tampak dalam bayangan, manusia dan bunian itu dipisahkan oleh makhluk penjaga, dan Yadra membuka gerbang besar agar mereka bisa bersatu. Dunia manusia terseret kekuatan alam bunian, dan banyak korban berjatuhan. Yadra sadar kesalahannya," lanjut Lurangga. "Untuk menghentikan kehancuran, ia menutup gerbang dan kembali ke dunia manusia, meninggalkan Ailara di sini. Pengkhianatan itu memecah dua dunia." Ardan menegang. "Tapi kenapa aku dipanggil?" Lurangga menatapnya dalam-dalam. "Karena tanda cinta terlarang itu turun dalam darahmu. Kau adalah keturunan Yadra, dan Raras adalah keturunan Ailara." Ardan membeku. Dunianya seolah berhenti berputar. "Raras, bunian? Tidak mungkin." "Bukan bunian," jawab Lurangga. "Dia manusia, tetapi darah buniannya masih hidup dalam dirinya. Kalian bertemu bukan kebetulan. Cinta leluhur kalian belum selesai." Air kolam tiba-tiba menampilkan wajah Raras, sedang menangis di dunia manusia, memanggil nama Ardan di depan hutan. Ardan jatuh berlutut. "Kalau aku menutup gerbang, apakah aku bisa kembali pada Raras?" Lurangga memejam pelan. Tidak ada yang bisa menutup gerbang tanpa mengorbankan dirinya. Ardan menatap air yang bergetar, seakan masa depan sedang menunggu jawabannya. Sementara Ardan terjebak di dunia bunian, Desa Kajarang berada dalam ketakutan paling sunyi yang pernah ada. Malam turun lebih cepat dari biasanya, dan kabut tebal merayap dari arah hutan seperti tangan yang mencoba meraih sesuatu. Di balai desa, penduduk berkumpul dengan wajah pucat. "Mbah Jana, tadi siang anak Pak Rono hilang di dekat sungai." "Tidak ada jejak," teriak seseorang panik. "Bukan cuma itu," sambung yang lain. "Sapi-sapi di kandang menghilang. Tanahnya tidak terinjak, pintunya tidak rusak. Seolah mereka hilang ke udara." Mbah Jana memegang kepalanya, napasnya berat. Gerbang sudah terbuka, dunia bunian mulai menyedot kehidupan dari desa ini. Raras mendengarkan di sudut ruangan dengan tatapan kosong. Rambutnya berantakan, bajunya kotor, seakan ia tidak tidur atau makan sejak Ardan menghilang. "Tolong berhenti menyalahkan hutan," katanya lirih. "Ini bukan hutan, ini takdir Ardan. Dia sedang berjuang di sana." Seorang pria bangkit marah. "Berjuang? Atau dia yang membawa celaka ke sini?" "Sejak dia datang, semuanya berubah."
Raras memukul meja keras. Kalau bukan karena Ardan, kita semua sudah dimakan alam bunian sejak dulu. Kalian tidak tahu apapun. Ruangan terdiam. Dari luar terdengar suara seperti langkah kaki, tetapi bukan langkah manusia. Suara itu berat, lambat, dan bergema. Beberapa penduduk langsung mematikan lampu. Semua menahan napas. Dari celah dinding, terlihat bayangan besar lewat, membawa suara bisikan halus. Cari dia. Mbah Jana menggenggam tasbih tua di tangannya. Alam bunian menuntut pemilik tanda. Kalau Ardan tidak kembali, makhluk-makhluk akan mencari siapapun yang membawa darah yang sama. Raras menegang. Darah yang sama? Maksud Mbah apa? Tetua itu memandang Raras lama, terlalu lama. Kau sudah merasakan panggilan dari hutan, kan? Raras terdiam. Matanya perlahan berkaca-kaca. Dari balik kerah bajunya, samar-samar terlihat cahaya tipis, seperti garis biru kehijauan yang berdenyut di kulitnya. Semua orang mundur ketakutan. Raras punya tanda juga. Raras memegang dadanya, napasnya terhenti. Aku harus ke hutan. Kalau Ardan sendirian, dia akan mati. Dan untuk pertama kalinya, seluruh desa sadar, bukan hanya Ardan yang tertarik oleh gerbang bunian. Raras pun ditakdirkan untuk masuk ke sana. Di dunia bunian, Ardan berdiri di ruangan kristal bersama Lurangga. Permukaan air di kolam masih menampilkan wajah Raras yang menangis di dunia manusia. Perasaan gundah menyakitkan menghantam dadanya. Aku harus kembali, kata Ardan serak. Desaku dalam bahaya. Raras dalam bahaya. Lurangga menatap tanpa perubahan emosi. Kau tidak bisa kembali sebelum semua selesai. Kalau kau memaksa pulang sekarang, gerbang akan terbuka lebih besar, dan dunia kalian akan hancur. Ardan mengepalkan tangan. Kalau begitu percepat semuanya. Katakan apa yang harus kulakukan untuk menutup gerbang. Lurangga perlahan berjalan mengitari kolam. Kau harus membangunkan tanda. Tanda bukan sekadar warisan. Ia adalah perjanjian darah. Kau harus menerima takdir leluhurmu, termasuk harga yang harus dibayar. Ardan mendekat dengan marah. Jangan bicara berputar-putar. Apa harga itu? Lurangga terdiam sejenak, lalu berkata pelan, tanda hanya bisa bangkit dengan pengorbanan orang yang memilikinya. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Ardan memukul permukaan kristal hingga tangannya berdarah. Aku tidak akan mati begitu saja. Masih ada orang-orang yang harus aku lindungi. Di saat yang sama, jauh di dunia manusia, Raras berdiri di tepi hutan, tubuhnya gemetar. Mbah Jana memegang bahunya, mencoba menahannya. Jangan masuk, Raras. Kau belum tahu apa yang menunggumu. Raras menggeleng keras, air mata jatuh. Kalau Ardan mati di sana, aku tidak ingin hidup di sini. Tanda di tubuh Raras menyala semakin terang, seakan merespons emosi Ardan yang meledak di dunia bunian. Lurangga memicingkan mata, merasakan sesuatu. Pemilik tanda kedua mulai bergerak. Ardan tersentak. Raras, tidak. Dia tidak boleh masuk ke sini. Lurangga menyilangkan tangan. Darah menarik darah. Cinta menarik cinta. Kau dan Raras bukan hanya keturunan, kalian saling mengunci nasib. Ardan membeku. Kalau tanda Raras aktif, apa yang akan terjadi? Lurangga menjawab dengan suara yang sangat pelan, tapi cukup untuk menghancurkan hati siapapun yang mendengar.
salah satu dari kalian akan mati untuk menutup gerbang. Dan yang lain akan hidup untuk merasakan kehilangan selamanya. Ardan tidak bisa bernapas. Di dua dunia yang berbeda. Dua hati yang saling mencintai sama-sama menuju tragedi. Malam di desa Kajarang pecah dengan jeritan. Hutan memuntahkan kabut yang berputar seperti pusaran, dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan tinggi berkulit gelap, makhluk penjaga dunia bunian. Tidak semuanya berwujud jelas, beberapa berupa asap, beberapa menyerupai manusia namun tanpa wajah. Penduduk berlarian panik. Anak-anak disembunyikan di bawah lantai rumah, pintu dan jendela ditutup rapat. Namun tidak satupun penghalang yang benar-benar bisa menghentikan makhluk bunian. Raras berdiri di depan garis hutan, tubuhnya menggigil tapi matanya tegas. Kalau aku masuk, semuanya akan berhenti, kan? Mbah Jana menggeleng keras. Kau tidak mengerti. Gerbang memanggilmu bukan untuk menolong. Mereka menginginkan kekuatan darahmu untuk membuka pintu lebih besar. Makhluk penjaga yang paling besar muncul dari kabut, tanduk melengkung, mata merah menyala seperti bara. Penduduk desa mundur ketakutan. Serahkan pemilik tanda, suaranya bergema berat. Jika tidak, desa ini akan lenyap. Raras maju selangkah. Kalau aku ikut, kau jamin semua orang selamat? Makhluk itu mengeluarkan suara seperti tawa rendah. Alam bunian bukan membuat janji. Tapi kami tidak membutuhkan manusia lain selain kau. Raras menatap Mbah Jana untuk terakhir kali. Jaga desa ini, kalau Ardan kembali tanpa aku, tolong biarkan dia hidup. Mbah Jana menangis, memeluknya. Raras, jangan, kau bukan pengorbanan. Kau adalah kunci kedua. Kalau kau masuk, Ardan akan dipaksa memilih. Raras melepaskan pelukan, lalu melangkah ke dalam kabut, hanya beberapa meter dari prasasti yang bersinar. Di dunia bunian, Ardan merasakan semuanya seakan terjadi tepat di sebelahnya. Tidak, jangan. Aku harus kembali. Raras jangan masuk, teriaknya sambil memukul dinding kristal. Lurangga menghalangi jalannya. Kau tidak bisa. Dia telah dipilih. Hutan memanggilnya, sama seperti memanggilmu. Ardan mencoba memaksa jalan, tapi kekuatan Lurangga jauh lebih besar. Kalau Raras masuk sebelum kau membangkitkan tanda, dia yang akan menjadi pengorbanan. Ardan berhenti seketika, wajahnya hilang warna. Tidak, aku tidak akan biarkan itu terjadi. Apapun harganya, tanda itu harus bangkit di tubuhku. Bukan di tubuhnya. Lurangga menatapnya dengan lirih, seolah untuk pertama kalinya ia melihat keberanian di balik putus asa. Kau memilih jalan penderitaan, katanya pelan. Tapi kalau itu keputusanmu, bersiaplah. Kebangkitan tanda bukan proses yang manusia manapun bisa tanggung tanpa rasa sakit. Ardan berdiri tegak. Aku sanggup. Demi Raras, dan demi desaku. Dan di dunia manusia. Raras sudah melangkah melewati garis sunyi, memasuki kabut bunian. Gerbang kini terbuka, bukan karena dipanggil, tetapi karena dipaksa. Di ruang kristal, Ardan berdiri dengan napas terengah, memaksa dirinya tetap waras. Suara jeritan Raras di kejauhan, entah nyata atau hanya gema dari dua dunia yang saling menembus, membuat pikirannya kacau. Aku siap membangkitkan tanda, katanya dengan suara pecah. Ajar aku sekarang. Lurangga menatap Ardan lama, seolah menimbang sesuatu. Kalau tanda bangkit dengan paksa, tubuhmu akan binasa. Kekuatan bunian tidak dibuat untuk daging manusia. Aku tidak peduli.
Ardan menggenggam dadanya. Daripada Raras yang mati. Suasana sunyi. Lurangga hendak berbicara, namun langkah cepat terdengar di belakang mereka. Seorang bunian muncul, seorang pria dengan tubuh ramping dan mata merah menyala. Wajahnya penuh kebencian. "Kau tidak boleh membangkitkan tanda itu," teriaknya. Lurangga memejam. "Niraga, jangan ikut campur." Niraga, anggota majelis, maju dengan amarah yang jelas. "Kalau Ardan membangkitkan tanda, gerbang akan tertutup selamanya. Kau tahu itu. Dunia kita akan mati." Ardan menegakkan bahu. "Kalau begitu, aku memang musuh kalian." Niraga menggeram, lalu mengangkat tangannya ke arah Ardan. Cahaya hitam muncul, membungkus tubuh Ardan. Sakitnya luar biasa, seperti kulit terkoyak dari dalam. Ardan terjatuh, berteriak. "Berhenti!" Lurangga mendorong Niraga, namun bunian lain bermunculan, mengelilingi mereka. "Kita tidak bisa membiarkan seorang manusia mengakhiri dunia bunian," seru salah satu. Ardan berusaha bangun, tapi kekuatan bunian menekan tubuhnya ke lantai. "Kalau kau tidak ada," bisik Niraga tepat di telinganya, "Raras akan menjadi pemilik tanda. Dan dia akan mengorbankan diri untuk membuka gerbang, bukan menutupnya." Ardan menatapnya dengan mata membara. "Aku tidak akan biarkan itu terjadi." Niraga tersenyum kejam. "Kau tidak punya pilihan, manusia. Kau adalah kunci yang tidak kami butuhkan. Tapi Raras, dia kunci yang sempurna." Kemudian Niraga menghilang dalam kilatan cahaya, menuju gerbang bunian di dunia manusia, mengejar Raras. Ardan menjerit, memaksa tubuhnya bangkit. "Lurangga, kumohon, jika kau benar-benar ingin menolong dunia ini, hentikan mereka." Lurangga tampak ragu, antara kesetiaan pada kaumnya atau pada takdir yang lebih besar. "Kalau kau tidak memilih sekarang," Ardan berteriak, "seluruh desa, dan Raras, akan musnah." Lurangga memejam kuat, lalu akhirnya membuka mata dengan keputusan di dalamnya. "Kalau begitu, kita lawan dunia kita sendiri." Lurangga menarik Ardan berdiri, meski tubuh Ardan nyaris tidak sanggup menopang dirinya. Ruang kristal bergetar, seolah bangunan itu mengerti keputusan yang akan mengubah dua dunia. "Kalau tanda ingin bangkit," kata Lurangga lirih, "kau harus mengingat segalanya. Semua kenangan leluhurmu. Semua cinta, semua pengkhianatan. Itu akan membakar tubuhmu dari dalam." Ardan mengangguk tanpa ragu. "Aku siap." Lurangga meletakkan kedua telapak tangannya di dada Ardan. Cahaya biru kehijauan menyala, seolah nyala api dingin merobek kulit dan tulang. Ardan berteriak, bukan karena luka fisik, tetapi karena kenangan asing mulai tumpah ke dalam pikirannya. Ia melihat Yadra, leluhurnya, berlutut di bawah hujan cahaya sambil memeluk Aelara, perempuan bunian yang dicintainya. "Aku akan tetap di sini bersamamu. Akan ada perang kalau kau tinggal. Pergilah, Yadra, sebelum dunia ini hancur karena kita." Kemudian Ardan merasakan saat Yadra terpaksa membelakangi Aelara, mengambil keputusan yang menghancurkan hatinya sendiri. Kenangan berubah dalam sekejap. Aelara berteriak dalam kesedihan, memukul pintu gerbang saat ditutup. "Kalau dunia kita tidak bisa bersatu karena cinta, maka biarlah dunia manusia merasakan sakit kehilangan selamanya." Ardan merasakan semua rasa sakit itu seolah miliknya sendiri. Tubuhnya gemetar, darah keluar dari hidung dan telinga. "Hentikan, cukup." Lurangga menahan bahunya. "Tidak. Teruskan. Kalau kau berhenti sekarang, Raras akan mati."
Ardan menggertakkan gigi, mencoba bangkit dari lantai meski kedua lututnya lemah. Aku tidak akan biarkan sejarah terulang. Cahaya semakin keras, memecah lantai kristal di sekeliling mereka. Simbol tanda muncul di dada Ardan, bercahaya seperti luka berbentuk spiral. Kau sudah melewati fase pertama, kata Lurangga terengah. 2 fase lagi. Yang berikutnya adalah kenangan masa kini. Ardan memejamkan mata, dan sosok Raras muncul di pikirannya. Senyumnya, tawanya, genggamannya, dan ketakutan dalam matanya saat ia kehilangan Ardan di depan gerbang. Ardan menangis sambil berbisik, "Aku tidak akan tinggalkan Raras. Aku tidak akan ulangi kesalahan Yadra. Aku akan berjuang sampai akhir." Tanda di dadanya berdenyut keras, membangkitkan kekuatan yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan 2 dunia sekaligus. Getaran dari lantai kristal mereda, dan ruangan menjadi tenang seperti kuburan. Tanda di dada Ardan kini bersinar dalam irama jantungnya sendiri. Napasnya berat, kakinya goyah, tapi matanya tidak lagi dipenuhi keraguan, hanya tekad. "Apa yang harus kulakukan selanjutnya?" tanya Ardan, suaranya hampir tak terdengar. Lurangga menatapnya dengan tatapan sedih yang jarang terlihat pada makhluk sekuat dirinya. Menutup gerbang membutuhkan kekuatan utuh Tanda, dan kekuatan itu hanya bisa aktif dengan satu hal, kehilangan terbesar dalam hidupmu. Ardan menegang. "Maksudmu apa?" Suara Lurangga pecah seolah berkata dengan luka yang disimpan berabad-abad lamanya. "Untuk menutup gerbang, kau harus melepaskan orang yang paling kau cintai. Bukan dengan membunuhnya, tapi dengan mengorbankan dirimu sendiri. Kau menutup gerbang dengan nyawamu, dan dunia bunian akan mengambilmu selamanya." Ardan terdiam. Kata-kata itu bukan sekadar hukuman, itu nasib. Sementara itu, di dunia manusia, Raras sudah setengah memasuki kabut bunian. Suaranya pecah memanggil Ardan. "Kalau kau bisa mendengarku, aku tidak peduli apa yang terjadi. Aku hanya ingin bersamamu." Niraga mendekat dari belakang, siap menangkapnya dan menyeretnya ke dunia bunian sepenuhnya. Ardan merasa seluruh tubuhnya bereaksi, seolah suara Raras terdengar tepat di samping telinganya. "Raras, kumohon jangan datang ke sini." Namun ia tahu, perasaan tidak pernah bisa menghentikan langkah seseorang yang mencintai. Ardan menatap Lurangga dengan mata yang sudah basah. "Kalau aku menutup gerbang, Raras akan selamat. Desa akan selamat. Tapi aku hilang." Lurangga mengangguk pelan. "Tidak ada kemuliaan tanpa luka. Tidak ada cinta sejati tanpa pengorbanan terakhir." Ardan memejam, menahan tangis, bukan karena takut mati, tetapi karena membayangkan hidup Raras tanpa dirinya. Apa dia akan baik-baik saja setelah gerbang tertutup? Lurangga menjawab dengan lirih, "Waktu akan menyembuhkan Raras, tapi rindu tidak akan pernah hilang." Ardan tersenyum tipis, rapuh namun tulus. "Kalau begitu, biarkan cintaku menjadi alasan dia hidup. Bukan alasan dia hancur." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardan menerima bahwa takdirnya bukan untuk bahagia, tapi untuk melindungi. Dan tanda di dadanya bersinar lebih terang, seolah menyetujui keputusan itu. Dengan tanda yang menyala di dadanya, Ardan melangkah keluar dari bangunan kristal. Setiap langkah membuat tanah bergetar, udara berdesir, dan cahaya biru mengikuti tubuhnya seperti bayangan hidup. Lurangga berjalan di belakangnya, bukan sebagai penjaga, tetapi sebagai sekutu. Di kejauhan, pusat cahaya gerbang terlihat, tinggi menjulang ke langit, seperti retakan antara 2 dunia. Dari sana, kabut menyelimuti desa Kajarang, menelan batas antara manusia dan bunian.
dan di depan gerbang. Niraga berdiri, mencengkeram bahu Raras. Raras berusaha melawan, wajahnya penuh rasa takut namun juga tekad. "Ardan, jangan ke sini. Aku tidak mau kau mati." Ardan berhenti beberapa meter dari mereka. "Lepaskan dia, Niraga. Tujuanmu aku, bukan dia." Niraga tertawa rendah, dingin. "Kau salah. Tujuanku bukan salah satu dari kalian, tapi nasib dunia manusia. Kalau Raras menjadi pengorbanan, gerbang akan terbuka sepenuhnya. Alam bunian akan hidup, dan manusia akan punah tanpa perlawanan." Ardan maju selangkah. "Kalau kau ingin menghancurkan dunia manusia, kau harus menginjak mayatku dulu." Niraga melepaskan Raras dan menatap Ardan dengan senyum menantang. "Itu memang rencanaku." Pertempuran pun dimulai. Niraga mengangkat tangan, mengirimkan gelombang energi hitam. Ardan menabraknya dengan cahaya biru dari tanda di dadanya. Benturan kekuatan itu meledak dan menghancurkan tanah di sekitar mereka. Raras terpental, namun Lurangga menangkapnya sebelum jatuh. "Jangan dekat-dekat," teriak Lurangga. "Kalau dia terganggu, tanda bisa gagal." Ardan berteriak kesakitan tetapi tidak mundur. Cahaya biru mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Semakin kuat setiap kali ia membayangkan wajah Raras. Senyumnya, genggamannya, dan keinginannya untuk hidup. Niraga menyerang lagi, kali ini dengan kekuatan penuh. Ardan terpukul mundur dan jatuh berlutut. Darah mengalir dari mulutnya. Tapi ia bangkit lagi. "Aku tidak akan biarkan Raras menjadi korban. Yang berkorban adalah aku." Dengan teriakan terakhir, Ardan mencengkeram dada Niraga dan membebaskan energi tanda. Cahaya biru menyambar langit, menerangi seluruh dunia bunian dan dunia manusia sekaligus. Tubuh Niraga hancur menjadi serpihan hitam, dan gerbang bergetar hebat, mulai menutup. Raras berlari ke arah Ardan. "Ardan, cukup. Kau akan mati kalau melanjutkan." Ardan tersenyum lembut, bahkan ketika lututnya hampir tidak bisa menopang tubuhnya. "Justru itu tujuanku." Dan gerbang terus menutup, menelan cahaya, kabut, dan sedikit demi sedikit, Ardan. Gerbang bunian semakin menyempit. Cahaya biru perlahan berubah menjadi retakan tipis, seperti kaca yang hampir rapuh. Tanah bergetar, langit terbelah, dan dunia manusia perlahan kembali terdorong menjauh dari dunia bunian. Ardan berdiri di tengah cahaya, tubuhnya setengah transparan, tanda bahwa ia sudah tidak sepenuhnya menjadi manusia lagi. Setiap detik yang berlalu membuat bentuk tubuhnya semakin pudar. Raras berlari melewati bentangan tanah yang retak dan mendekap Ardan sebelum cahaya menariknya lebih jauh. "Ardan, jangan tinggalkan aku. Aku tidak peduli dengan gerbang. Aku tidak peduli dengan dunia. Aku cuma mau hidup bersamamu." Ardan mengangkat tangannya, mengusap pipi Raras yang basah oleh air mata. Sentuhannya dingin, namun lembut. "Kalau aku kembali, desa akan habis. Dunia manusia akan habis. Dan kau akan ikut hilang. Cinta bukan hanya soal bersama, tapi soal menjaga yang kita cintai agar tetap hidup." Raras menangis semakin keras, menggenggam pakaian Ardan seakan tidak ingin melepasnya. "Aku tidak mau bahagia sendirian, aku tidak mau masa depan tanpa kau." Ardan menempelkan keningnya pada kening Raras, suaranya pelan tetapi penuh keyakinan. "Kau bukan sendirian. Jalannya berat, tapi kau lebih kuat dari yang kau kira. Hidup, Raras. Hidup untuk kita berdua."
Retakan cahaya makin cepat menyedot tubuh Ardan ke dalam gerbang. Lurangga berdiri beberapa meter jauhnya, menundukkan kepala, memberi penghormatan pada seseorang yang memilih pengorbanan bukan karena takdir, tapi karena cinta. Ardan. Raras berteriak lagi saat cahaya menarik pinggang Ardan, lalu dadanya, lalu bahunya. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Jangan pergi. Air mata Ardan jatuh. Namun ia tersenyum, senyum yang hanya dimiliki seseorang yang sudah menerima akhir perjalanan. Aku juga cinta kamu, dan justru karena itu, aku harus pergi. Cahaya menelan sisa tubuhnya, menyisakan suara lembut terakhir. Terima kasih, karena kau membuatku hidup sebelum aku menghilang. Dalam sekejap, gerbang menutup rapat. Cahaya padam. Kabut hilang. Suasana senyap. Raras jatuh berlutut, memeluk udara kosong di depan prasasti. Dunia manusia selamat. Tapi orang yang paling dicintainya, telah menjadi harga. Beberapa bulan berlalu sejak malam ketika gerbang Bunian tertutup. Desa Kajarang kembali seperti sedia kala. Anak-anak bermain, suara ayam terdengar pagi hari, dan warga tak lagi takut pada kabut malam. Namun ada satu tempat yang tetap sunyi, tepi hutan. Raras duduk di sana hampir setiap hari. Tidak menunggu, hanya bernapas bersama kenangan. Mbah Jana sering menghampiri, duduk tanpa bicara. Pada suatu sore, akhirnya ia berkata pelan. Luka karena kehilangan tidak hilang, tapi dunia tetap berputar untuk mereka yang bertahan. Raras tersenyum tipis. Aku tahu, Mbah, tapi sebagian dari hidupku ikut tertutup bersama gerbang itu. Angin berembus dari hutan, angin yang dulu terasa mencekam, kini hanya sepi. Namun pada suatu malam ketika bulan tampak penuh, Raras mendengar sesuatu, bukan suara dari hutan, melainkan dari dalam dirinya. Suara lembut, hangat, seperti bisikan yang tidak sepenuhnya berasal dari dunia manusia. Raras, aku masih di sini. Aku tidak kembali, tapi aku tidak hilang. Air matanya langsung jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena ia tahu suara itu nyata. Ardan, kau bisa dengar aku? Bisiknya. Tidak ada jawaban. Namun angin menggetarkan dedaunan dengan cara yang sangat familiar, cara yang hanya dimengerti orang yang pernah saling mencintai. Sejak saat itu, Raras tidak lagi datang ke tepi hutan untuk menunggu. Ia datang untuk bercerita. Tentang hari-hari baru, ketakutan baru, tawa baru, harapan baru. Dan setiap kali ia pulang, angin selalu mengiringinya sampai ke pintu seakan memastikan ia tidak berjalan sendirian. Prasasti tidak lagi bercahaya, tetapi bila dilihat di malam yang sangat tenang, ada garis kebiruan tipis yang berdenyut pelan, seperti jantung yang masih berdetak jauh di dalam tanah. Karena meski dunia Bunian telah tertutup, cinta yang mengorbankan diri tidak pernah benar-benar mati. Sebab gerbang terbesar bukan yang terukir pada batu, melainkan yang hidup di dalam hati mereka yang pernah saling menemukan.